Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kesya Aulia Borotarigan. Di sini saya akan membuat atau melakukan video tutorial bagaimana caranya mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya akan melakukan beberapa kali pengujian. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji regresi linear berganda, yang keempat uji KD atau koefisien determinasi, dan yang terakhir itu pengujian hipotesis. Agar tidak berlama-lama, langsung saja ke video tutorialnya. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji analisis statistik deskriptif, yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata, min, max, dan juga standar deviasinya. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu sebuah data. Di sini saya memiliki data per kecamatan untuk wilayah Sumatera Utara. Lalu langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Terus kita masuk ke menu variable view. Di bagian name ini kita isi X1, X2. Di sini saya memakai variabel X-nya itu sebanyak 3. Lalu Y. Nah, di bagian label ini kita isi sesuai dengan data yang kita gunakan. Di sini saya yang pertama kepadatan penduduk. Lalu yang kedua itu punya saya tingkat pendidikan. X3-nya akses kesehatan. Lalu variabelnya itu kualitas hidup. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk ke data view. Tampilannya sudah berubah nih kan. Di sini kita bisa aja langsung copy paste data-data tersebut. Nah, kita paste di bagian di sini. Kita cek dulu apakah sudah pas. Nah, di sini saya memakai banyak datanya itu sebesar 176. Langsung saja kita masuk ke menu Analyze, baru kita pilih Descriptive Statistik, baru kita pilih Descriptive. Nah, ini semua kita masuki ke variabel. Kita pindahin. Lalu di bagian optionnya kita cek dulu. Di sini sudah ada min, standar deviasi, minimum, maksimum. Kita continue saja. Lalu langsung kita okekan saja. Nah, di sini sudah muncul. Di sini saya banyak datanya 176, nilai minimumnya, maksimumnya, min, dan juga standar deviasinya. Di masing-masing variabel sudah muncul ya. Baiklah, uji selanjutnya yang kita lakukan yaitu uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis uji. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, dan yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Nah, langsung saja bagi caranya itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke variable view. Nah, di bagian variable view ini kita samakan seperti tadi ya, name-nya kita ubah menjadi variabel X dan Y, labelnya kita sesuaikan dengan data apa saja yang kita pakai. Lalu bedanya dengan analisis statistik deskriptif tadi, di bagian measure-nya itu tidak kita ubah, tetapi kalau di bagian uji asumsi klasik ini, measure-nya itu kita ubah menjadi ke scale. Lalu kita masuk ke data view. Di sini saya sudah copy paste datanya ya, makanya sudah muncul. Jika punya teman-teman belum muncul, bisa di copy lalu di paste di sini ya. Langsung saja kita masuk ke menu Analyze. Kita pilih Regression. Di Regression ini kita pilih Linear. Nah, untuk independen ini adalah nilai variabel X. Jadi bisa dipindahkan ke variabel X, dan dependen ini adalah nilai variabel Y. Jadi Y-nya bisa kita ubah ke dependen.
Baru kita cek dulu statistiknya. Jika collinearity-nya belum tercentang, bisa dicentang ya teman-teman, baru kita continue. Lalu di bagian plots-nya ini, di bagian stressit ini kita masukin ke Y, dan zipret-nya ini kita masukin ke X. Baru jika centang histogram dan normal plotnya ini belum dicentang, maka dicentanglah teman-teman, baru kita continue. Baru di bagian set-nya ini kita centang bagian ini ya. Lalu kita continue. Baru kita oke-kan saja. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya. Nah, kalau kita mau membaca ini untuk jenis yang pertama, jenis uji normalitas itu kita dapat melihat dari histogram, baru p-plot, dan juga satu lagi ada kolmograf. Tetapi jika untuk kolmograf itu kita harus mengujinya sekali lagi ya. Kita masuk ke sini. Di bagian rest-nya ini kita klik dulu sekali, baru kita masuk ke analyze. Baru sini ada non-parametric test. Nah, kita pilih, baru kita pilih legacy. Di bagian legacy ini kita pilih satu sampel. Baru yang an ini kita masukkan ke sini ya. Baru kita oke-kan saja. Nah, sudah ada kolmograf. Bagaimana cara membacanya itu? Untuk jenis uji normalitas itu, yang pertama kita dapat membacanya melalui histogram. Nah, jika di bagian histogram ini membentuk sebuah gunung, maka bisa dikatakan bahwasannya data tersebut normal. Tetapi kita kan membutuhkan yang lebih kuat, maka kita bisa melihat dari p-plotnya. Jika titik-titik di sini mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan data tersebut normal juga. Tetapi yang lebih kuat itu untuk membuktikannya itu melalui kolmograf. Nah, untuk uji normalitas itu bisa dikatakan normal jika tingkat signifikansinya itu lebih daripada 0,05. Dari mana kita melihatnya? Dari tabel kolmograf ini, di bagian sini, yang ada signya ini. Ini nilai signifikansinya. Di sini saya dapatkan signifikansinya 0,005. Maka data saya tersebut bisa dikatakan tidak normal ya teman-teman. Lalu untuk membaca uji multikolonialitas itu kita dapat membacanya dari tabel koefisien. Nah, di bagian tabel koefisien ini kita bisa melihat nilai VIF-nya dan nilai toleransinya. Jika nilai VIF-nya itu di bawah 10 dan toleransinya itu di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini saya nilai VIF-nya itu semuanya di bawah 10 dan toleransinya itu di atas 0,1, maka data saya tidak terjadi multikolonialitas. Lalu satu lagi ujian terakhir itu yaitu uji heteroskedastisitas. Itu kita lihat dari scatter plot. Nah, dari sini scatter plot. Bagaimana cara melihat atau membacanya? Jika titik-titik tersebut ini menyebar dari atas ke bawah, menyebar nih, maka dikatakan data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun karena data saya tidak menyebar titik-titiknya, melainkan berkumpul di atas saja, tidak menyebar ke bawah, berarti data saya terjadi heteroskedastisitas. Begitu ya teman-teman. Baiklah, uji selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu uji regresi linear berganda dan juga uji KD atau koefisien determinasi. Yang pertama, kita masuk ke SPSS-nya ya, jangan lupa disiapkan datanya. Kita masuk ke menu variable view. Nah, di bagian variable view ini sama dengan uji sebelum-sebelumnya. Di bagian name-nya kita ubah sesuai variabel yang kita gunakan. Labelnya juga kita ubah sesuai dengan data apa yang kita gunakan. Baru di bagian measure-nya ini, jangan lupa kita ubah dulu ke scale. Lalu kita masuk ke data view. Sini sudah muncul karena sudah saya copy paste ya. Jika belum muncul, teman-teman bisa copy paste di sini. Baru kita masuk ke menu analyze, kita masuk ke regression.
kita masuk ke linear. Nah, jangan lupa ya, independen itu adalah variabel X dan dependen itu adalah variabel Y. Kita pindahin dulu. So, kita cek dulu. Sudah ya, estimate juga model fit-nya. Baru langsung kita okekan saja. Nah, sini sudah muncul. Jika untuk melihat uji regresi linear berganda itu yang kita butuhkan adalah tabel koefisiennya. Nah, di bagian uji regresi linear berganda itu kita memiliki rumus ya. Rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan juga ditambah B3X3. Nah, bagaimana cara interpretasinya? Kita lihat di sini. Tadi kan ada nilai A ya. Ini nilai A-nya itu adalah nilai konstannya. Di sini saya mendapatkannya minus 96,804. Nah, berarti nilai A sebesar minus 96,804 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Y belum dipengaruhi dengan variabel X. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel Y-nya itu tidak berubah ya. Lalu cara interpretasi nilai B1X1-nya itu di sini kita lihat dari sini. B1X1 itu nilai X1 ya, dan B2X2 nilai X2, B3X3 itu nilai X3-nya. Lalu bagaimana cara interpretasi nilai B1X1-nya itu berarti B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar, sini saya mendapatkan 0,000, menunjukkan bahwa variabel kepadatan penduduk mempunyai pengaruh yang positif. Setiap kenaikan satu variabel kepadatan penduduk maka akan mempengaruhi variabel Y sebesar 0,00. Baru begitu juga dengan nilai B2. Nilai koefisien regresi X2-nya itu sebesar 18,678 nih. Menunjukkan bahwa variabel X2 ini mempunyai pengaruh yang positif juga terhadap kenaikan satuan variabel Y. Baru juga nilai B3X3-nya. Di sini saya mendapatkan minus 0,033 ya, berarti interpretasinya itu nilai B3 atau nilai koefisien regresi X3 sebesar minus 0,33 memiliki pengaruh yang negatif ya. Begitu teman-teman. Lalu untuk uji KD atau koefisien determinasi itu, koefisien determinasinya kita dapat melihatnya itu dari tabel model summary. Dari mana kita melihatnya? Yaitu dari R-square-nya ya. R-square-nya itu berapa? Di sini saya mendapatkan 0,847. Berarti R-square-nya itu sebesar 0,847. Jika diubah ke persen sebesar 84,7%. Nah, berarti variabel X itu mempengaruhi variabel Y sebesar 0,847 atau sebesar 84,7%. Begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melakukan uji hipotesis ya, pengujian hipotesis. Nah, di dalam uji hipotesis ini terdapat dua jenis uji. Yang pertama uji T dan yang kedua itu uji F. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya teman-teman. Kita masuk ke menu variable view-nya. Sama seperti pengujian-pengujian sebelumnya, name-nya kita ubah, labelnya kita sesuaikan juga. Dan bedanya dengan pengujian-pengujian sebelumnya, jika pengujian sebelumnya desimalnya itu tidak ada diubah, tetapi di dalam pengujian hipotesis ini desimalnya kita ubah ya teman-teman menjadi 0. Nah, masuk ke menu data view. Di sini langsung aja di copy paste ya teman-teman datanya, karena saya sudah mengcopy paste-nya di sini. Kita langsung saja masuk ke menu analyze. Baru kita masuk ke regression, kita masuk ke linear.
Nah, bedanya jika pengujian-pengujian sebelumnya variabel X-nya itu langsung dimasukkan semua sekaligus ke independen, tetapi jika di uji T ini tidak semua teman-teman kita masukin, tetapi satu persatu ya, karena kita ingin menguji variabel X1-nya, maka kita hanya memasukkan variabel X1-nya saja. Baru di sini dependennya Y. Mari kita ujikan saja. Untuk melihat uji T itu yang kita butuhkan hanya tabel koefisien. Nah, oh iya, di bagian uji T ini nilai signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05 dan juga untuk T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Nah, untuk mendapatkan T tabel itu kita mempunyai rumus ya teman-teman. Di sini rumusnya yaitu alfa dibagi 2 perbandingan N dikurang K dikurang 1. Karena alfanya kita pakai 5%, berarti kan 0,025 kita bagi 0,05 dibagi menjadi 2 itu 0,25. Nah, N-nya itu kan saya 176. K-nya itu dia variabelnya. Jadi kan 2 baru dikurang 1. Jadi 176 dikurang 2 dikurang 1 berarti 173. Nah, untuk melihat T tabel itu teman-teman bisa melihatnya dari situs web secara online dan juga dari buku ya teman-teman. Saya melihatnya dari buku paket statistik untuk penelitian penulisnya Sugiono. Nah, di situ saya cek dengan DK 0,25 173 saya mendapatkan T tabelnya itu 1,980. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya nilai signifikansinya itu harus lebih kecil daripada 0,05 dan T hitungnya harus lebih besar daripada T tabelnya. Untuk melihatnya itu dari sini ya teman-teman, tabel koefisiennya. Nah, untuk X1 nih, signifikansi yang saya dapatkan yaitu 0,612. Berarti lebih besar daripada 0,05. Seharusnya lebih kecil. Untuk T hitungnya itu minus 0,508. Berarti lebih kecil daripada 1,980 teman-teman. Berarti di sini karena signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 dan T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, maka H01-nya diterima, HA-nya ditolak ya teman-teman. Berarti tidak berpengaruh dan juga tidak signifikan teman-teman. Lalu itu untuk X1, kita coba ke X2-nya. Ini ya. Ini kita kembalikan, kita masukkan yang variabel X2. Mari kita ujikan saja. Sama, untuk T tabelnya sama, 1,980. Kita lihat dari koefisien juga ya teman-teman. Nah, di sini signifikannya saya mendapatkan 0,00, berarti lebih kecil daripada 0,05. Dan T hitungnya itu 30,619, berarti lebih besar lah T hitung 30,619 dibandingkan T tabel 1,980 teman-teman. Berarti di sini H02-nya ditolak, HA2-nya diterima. Berarti terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y secara signifikan. Baru kita lanjut lagi untuk pengujian yang X3-nya teman-teman. Masuk ke linear. Ini kita kembalikan lagi, masukin X3-nya. Lalu kita ujikan saja. Sama seperti tadi, T tabelnya itu 1,980. Ketentuannya juga sama ya teman-teman. Signifikannya itu harus lebih kecil daripada 0,05 dan T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Sini signifikansinya saya dapat 0,197.
berarti lebih besar daripada 0,05. Lalu T hitungnya saya dapat minus 1,297, berarti minus 1,297 itu lebih kecil daripada 1,980 ya teman-teman. Berarti sini keputusannya H03 diterima dan HA3-nya ditolak. Berarti tidak ada pengaruh dari variabel X3 terhadap Y, tidak berpengaruh signifikan teman-teman. Lalu kita langsung saja untuk uji F simultan ya teman-teman. Kita masuk ke analyze, masuk ke regression, linear. Nah, jika diuji T tadi satu-satu, kalau diuji F ini kita mau ujinya semua teman-teman, jadi kita masukinnya sekaligus. Sudah masuk X1, X2, X3, langsung saja kita upikan. Nah, untuk uji F itu kita melihatnya berdasarkan tabel ANOVA. Sama seperti tadi, nilai signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya itu harus lebih besar daripada F tabel. Nah, untuk itunya kita pakai 173 ya. Untuk melihat F tabelnya itu seperti tadi bisa dapat dilihat dari situs web secara online dan juga bisa dilihat dari buku. Kalau saya melihatnya dari buku Sugiono, saya mendapatkan F tabelnya itu sebesar 2,67. Nah, kita melihatnya dari tabel ANOVA ya teman-teman. Di sini ada signifikansinya 0,000. Berarti otomatis signifikansi itu punya saya 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05. Dan F hitungnya itu saya mendapatkan 316,450. Berarti secara otomatis lebih besar dibandingkan 2,67. Maka interpretasinya itu variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05 dan F hitungnya itu 316,450 lebih besar dibandingkan 2,67. Maka keputusannya H0 ditolak dan HA diterima sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah melakukan beberapa kali pengujian dan juga analisis, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua pengujian asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji KD atau koefisien determinasi, dan juga pengujian hipotesis. Jika saya ada salah kata ataupun perbuatan, maka saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.